Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, tema yang menarik, yaitu tentang cerdas dan kompetitif, dan masih bersama dengan Johnson. Oke Johnson, kita udah di segmen terakhir ini ya. Maka berasakah kamu di sana? Nggak terasa sih. Nggak terasa. Enjoy ya? Ya. Oh, enjoy ya. Ini kayaknya agak-agak ada pressure ya pertanyaan aku. Oke, Johnson, menanggapi nih komentar-komentar orang banyak, biasanya orang yang bilang kayak udahlah kuliah aja, nggak usah ikut organisasi karena itu akan memperlambat lulus, memperlambat tamat gitu. Kamu setuju nggak sih tentang hal itu, atau bagaimana di tanggapan kamu mengenai hal tersebut? Tidak, saya sangat tidak setuju dengan statement bahwasanya orang organisasi akan lama tamat. Saya punya senior namanya Pusu Siregar. Oke, aku Ya. seperti kenal ya. Dia adalah organisatoris, merupakan mentor saya juga, sama seperti Lanai dan Kuba. Mereka berdua merupakan mentor saya. Keduanya lulus secara cum laude. Bahkan sekarang Lanai menjadi seorang jaksa, sudah lulus dia menjadi jaksa seperti itu. Nah, perihal lama tamat, saya rasa sudah terbantahkan ya. Karena ya sesuai dengan keinginan dan juga kemampuan kita sendiri itu untuk perihal lama tamat. Kemudian apakah penting organisasi itu bagi dia. mahasiswa? Sepenting apa sih organisasi ini untuk mahasiswa? Saya rasa sangat-sangat penting. Rugi rasanya menjadi seorang mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah tunggal untuk berkuliah tetapi tidak mendapatkan ilmu di dalam organisasi. Oh, ya benar. Apa sih ilmu yang saya maksud? Yang pertama adalah public speaking. Oke lah, public speaking tidak hanya didapatkan di dalam organisasi, di luar juga bisa. Tapi ada ilmu-ilmu lain. Yang kedua adalah teknik negosiasi dan juga lobby. Ini yang tidak didapatkan di dalam kelas. Tidak kalah penting dari public speaking, tapi seni dalam negosiasi dan lobby merupakan ilmu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Kemudian teknik retorika juga sangat penting, sama penting seperti negosiasi. Bahkan public speaking tanpa retorika itu nol menurut saya. Nah, yang terakhir adalah relasi daripada organisasi itu sangat penting. Seperti itu. Saya tidak akan punya relasi ke kejaksaan tinggi, ke pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi apabila saya tidak tergabung di dalam Perdes dan Perdes. KPSI. Iya. Oke, ini udah bisa kita tarik nih garis merahnya bahwasannya untuk pernyataan tersebut, statement tersebut sudah terbantahkan artinya ya. Dan memang organisasi mahasiswa itu sepenting itu untuk mengikuti organisasi. Ya kalau memang nggak wajib ya. Iya, Memang nggak wajib. Tapi apa nih kedepannya mau bagaimana nih? Nah di sini nanti dapet gitu ya. Betul. Kamu juga terbuka pikirannya mau ngapain setelah ini juga karena kamu tergabung di organisasi. Iya, pastinya benar. Kan? Oke. Tapi kan udah udah banyak juga organisasi yang digeluti, yang diikuti gitu loh. Pernah nggak sih menghadapi kayak fase aduh jenuh nih di sini? Tentu ya, capek itu manusiawi. Benar. Tapi satu hal yang saya pegang adalah tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab di setiap bidang yang saya geluti seperti itu. Seperti di Perdes, di Badan Eksekutif Mahasiswa saat itu, kemudian di KPSI, di Satgas Anti Narkoba Sekolah, di KNPI, juga di organisasi-organisasi lainnya. Saya punya tanggung jawab. Saya dikuliahkan oleh orang tua untuk menyelesaikan ini. Jadi apabila saya sudah nyebur nih, kepalangan basah ya mandi sekalian gitu. Selesaikan seperti itu. Apa yang sudah dimulai ya diselesaikan. Iya, betul. Sampai finish ya. Iya. Luar biasa. Nah, apa nih cerita suka dukanya selama kamu menjadi mahasiswa dan aktif di berbagai organisasi ini? Tapi kamu ceritanya dari dukanya dulu ya. Dari duka. Iya, baru nanti kita ke sukanya. Iya, dari duka. Karena saya gimana ya? Yang pertama adalah rekan kerja yang tidak berkomitmen. Oh,
komitmennya di awal seperti Oke. itu. Aku Komitmennya juga sering tuh menemui yang seperti itu. di mulut doang seperti itu, tapi tidak dikerjakan. Iya mau serius. Iya, aku sanggup untuk mengemban semuanya. Ternyata Template semua itu. template sekali ya. Itu hal yang sering kita temui. Nah, Ah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya adalah dengan merawat barisan tadi. Merawat barisan ini penting. Maka dari itu ada dikenal di dalam dunia organisasi itu adalah ngopi-ngopi dan lobby-lobby seperti itu. ngopi-ngopi dan lebih-lebih baiklah. Nah, dari ngopi-ngopi dan lobby-lobby inilah akan tergabung lah ya pikiran-pikiran dari setiap orang yang ada di dalam tempat ngopi tersebut. Iya benar. Oke jadi itu ya caranya untuk merawat barisan sepenting itu ya. Iya, benar. Agar tetap ada komitmen. Betul. Nah kak itu kan dukanya nih. Kalau kita beralih ke sukanya, bagaimana kak itu? Yang pertama adalah branding nama Aha. pribadi. Oh, Kemudian yang kedua adalah branding nama perahu yang saya maksud adalah organisasi. Apa yang membawa kita ke sini seperti itu. Nah kemudian balik lagi ke relasi itu sekali lagi saya katakan sangat penting seperti itu. Oke untuk kedepannya mau Iya. jadi seperti apa itu balik lagi ke apa relasi. Ya gitu betul, ya. ditingkatkan atau didukung dengan ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan tadi, public speaking, negosiasi, retorika, seperti itu. Oke. Nah, kalau bahas mengenai organisasi dan bagaimana kamu sekarang, apakah ini termasuk dalam perencanaan kamu? Atau ini kayak ngalir aja terjadi, oh nggak expect sih bakal seperti ini gitu loh. Tidak. Oh tidak. Saya katakan tidak. Berarti nggak dalam perencanaan ini Iya, ya? tidak Oke. tidak dalam perencanaan menjadi koordinator HKPSI. Mhm. Niat saya untuk berangkat musyawarah nasional adalah untuk menjaga adik-adik saya dan mendukung adik-adik saya menjadi pengurus HKPSI. Saat itu saya mencanangkan satu orang adik saya menjadi pengurus nasional. Saat itu saya ingin dia menjadi koordinator networking. Kemudian satu orang lagi saya usung menjadi koordinator wilayah seperti itu. Tapi melihat dinamika yang ada, saya rasa saya bisa untuk mengambil peran yang lebih dari itu. Nah, siapa orangnya? Saya sendiri seperti itu. Oke, jadi kamu memang merasakan kayak oke aku berkompeten nih di Iya, bidang benar. ini gitu ya. Jadi percaya diri lah tuh akhirnya gitu kan. Iya. Nah, seberapa jauh organisasi mengubah kamu? Seberapa jauh organisasi mengubah saya? Sangat-sangat jauh. Mungkin dari kepribadian ya. Iya, saya bersekolah saat SMP di SMP Negeri 1 Kota Pagarlam. Aha. Saya bukan merupakan siswa yang aktif saat itu. Saya cenderung diam. Bahkan saat presentasi saya diam. Berbeda saat saya mulai mengikuti organisasi pada tingkat SMK. Saya mulai aktif dan menjadi vokal seperti itu, menjadi poin utama seperti itu. Nah, saat saya menjadi fokus utama, dunia seakan-akan berubah. Dunia seakan-akan terfokus kepada kita seperti itu. Oke. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi daya dukung kita untuk berorganisasi dan juga berkarir. Seperti itu Oke, kan. jadi seperti itu. Jadi cukup jauh ya Iya. berubah ya melatih public speaking, retorika dan banyak hal gitu ya. Benar sekali. Nah, sebelum kita closing, boleh kamu sampaikan dulu kepada para pemirsa, barangkali ada mahasiswa ataupun orang tua dari mahasiswa yang menyaksikan kita pada hari ini, boleh sampaikan bagaimana sih seharusnya menjadi mahasiswa yang berprestasi dan aktif itu? Bagaimana caranya boleh disampaikan? Ya, menjadi mahasiswa rasanya rugi apabila tidak diiringi dengan ilmu-ilmu organisasi. Organisasi sangat-sangat penting untuk menunjang kebutuhan mahasiswa. Banyak hal yang kita dapatkan di dalam organisasi. Yang pertama, relasi, ilmu public speaking, retorika, negosiasi, dan teknik lobby. Hal ini merupakan ilmu pendukung untuk kita di dunia selanjutnya seperti itu. Rasanya sangat-sangat penting untuk mengikuti organisasi. Jangan sampai tidak mengikuti organisasi. Untuk rekan-rekan yang sudah tergabung di dalam organisasi, jika kita hidup dan berkembang di dalam organisasi, jangan takut perihal dana. Ikuti saja alurnya. Jika kita sudah memutuskan untuk tergabung di dalam organisasi, artinya kita
siap untuk menghidupi diri sendiri dan juga organisasi. Organisasi tentunya akan menghidupi kita sendiri, seperti itu. Demikian. Oke, luar biasa sekali. Thank you ya karena hari ini sudah mau hadir bersama kami di sini dan juga menginspirasi tentunya para pemirsa Opini. Semoga nanti resolusi yang udah disusun nih bisa tercapai di tahun ini. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uterno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.